Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madinah TV, alhamdulillah kita kembali berjumpa, tentu dalam kajian yang sudah biasa kita hadirkan di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Di kesempatan ini kita coba untuk merenungkan kembali berkaitan dengan sebuah ungkapan yang tentu ungkapan ini muncul atau lahir dari masyarakat Jawa Barat itu sendiri, di mana ada ungkapan yang sering kita dengar, kaduhung tarati heula. Ya, ungkapan yang menarik yang selalu diucapkan ketika seseorang itu menyesali baik terhadap perbuatannya ataupun perkataannya. Maka penyesalan itu selalu diungkap dengan kalimat kaduhung tarati heula. Nah, kalimat ini tentu bukan hal yang baru, bahkan bisa kita lihat pula di dalam Al-Quran berkaitan dengan ungkapan penyesalan itu sendiri. Penyesalan yang dialami oleh orang-orang kafir. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran di surah Ghafir ayat yang ke-11, di mana Allah dengan tegas menyatakan berkaitan dengan penyesalan orang-orang kafir. Qalu rabbana amatana isnatain wa ahyaitana nastain fa'tarabna bidunubina fahal ila khurujin min sabil. Mereka orang-orang kafir berteriak, Tuhan kami telah mematikan kami 2 kali, menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarabna bidunubina, dan kami sadar terhadap dosa-dosa yang telah kami perbuat. Fahal ila khurujin min sabil. Adakah jalan keluar untuk memperbaiki atau kesempatan lain agar tidak mengalami kerugian seperti demikian. Nah, sahabat Madinah TV, tentu penyesalan inilah yang digambarkan oleh Allah berkaitan dengan orang-orang kafir yang saat mereka diberikan kesempatan hidup tidak dipergunakan sebaik mungkin. Mereka justru menolak keras terhadap seruan Allah melalui nabi atau utusannya. Karena itulah maka jelas di ayat itu orang-orang kafir berteriak, dan bahkan di penghujung ayat itu fa'tarabna bidunubina, dan menyadari terhadap dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Fahal ila khurujin min sabil, adakah jalan keluar untuk dirinya. Begitu pula di surah lain, di ayat lain ada kalimat yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, hai ruginya dulu aku tidak mempergunakan kesempatan hidup dulu untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah penyesalan-penyesalan yang sengaja Allah abadikan dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran untuk kita yang telah mengimani Allah, telah mengimani Al-Quran, telah meyakini Rasul utusannya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak mematuhinya, bahkan mengingkarinya. Lantas kita mati dalam pengingkaran kepada Allah dan Rasulnya, maka yang terjadi adalah penyesalan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran yang tadi. Oleh karena itulah, sahabat-sahabat Madinah TV, ini salah satu gambaran yang sangat jelas, di mana terkadang manusia akan menyesali nanti di akhirat saat pulang kepada Allah, atau juga saat sakaratul maut pun dia akan menyesali yang pertama kali. Hal itu bisa kita lihat dalam surah Al-Mu'minun, ya, ayat yang ke-109, ya, atau 10 kalau tidak salah, nanti kita cek lagi, bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan saat seorang yang tidak pernah taat dan patuh kepada Allah selagi diberikan kesempatan hidupnya, maka saat sakaratul maut dia akan teriak meminta dikembalikan lagi. Tujuan qala rabbirji'un, Tuhan kembalikan aku ke dunia, jangan dulu aku diwafatkan, jangan dulu aku dimatikan.
Apa permintaan apa yang dia minta ditangguhkan? Dia mengatakan agar aku bisa beramal soleh. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan, yang tidak pernah aku manfaatkan untuk beramal soleh. Kesempatan ada, waktu luang, seruan ada, tapi aku tidak pernah mengindahkan. Maka ya Rob, jangan dulu aku wafatkan, berikanlah kesempatan aku untuk beramal soleh. Inilah kalimat yang muncul dari lisan saat orang sakaratul maut. Padahal dia masih sakaratul maut, akan melepaskan ruhnya, sudah menyesali, apalagi nanti. Nah, tetapi hadirin, ketika orang kembali kepada Allah, lalu selagi kesempatan hidupnya tidak dimanfaatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, maka yang ada adalah penyesalan. Dan penyesalan itu tidak bisa ditebus dengan apapun, dengan kalimat-kalimat yang sangat luar biasa seperti yang digambarkan di surah Al-Mu'minun ayat 10 tadi. Ia ingin beramal soleh yang dulunya aku tinggalkan. Nah inilah, maka jangan sia-siakan hidup kita hari ini, hidup kita saat ini. Sibukkanlah, karena kulluha ibadatun. Hidup kita ini semuanya adalah untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba ya Allah yang menyesali sebagaimana orang-orang kafir yang sengaja Allah abadikan. Karena bagaimanapun juga nanti di akhirat akan didapat dua kelompok manusia yang oleh Allah diisyaratkan wujuhu yauma idin khashi'ah, wajah-wajah mereka tunduk karena menyesali perbuatan yang sudah dia lakukan saat diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Maka dia tunduk. Tidak ada lagi tempat untuk bisa membela dirinya. Tidak ada orang yang bisa melindunginya. Hanya satu yang dapat melindunginya, amal perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian juga ada kelompok yang kedua, yaitu wujuhu yauma idin naimah. Wajah-wajah mereka itu ceria, bahagia, lantaran dirinya telah sukses meraih peluang-peluang hidupnya ketika di dunia itu dimanfaatkan untuk beramal soleh, yang pada akhirnya dia bergembira ketika ada di akhirat. Dengan demikian, sahabat-sahabat Madinah TV, jangan sia-siakan hidup kita di kesempatan ini. Ulah dugikeun cek tadi orang Sunda, kaduhung tarati heula. Penyesalan ini akan terjadi di akhir. Karena itulah kita sudah tahu rumusnya, maka langkah kita, sikap kita, jalan kita, peruntukan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau wafat kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat Madinah TV, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala hilaf dan kekurangannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.